Kemudian Tuhan kami na asing na dirawat dyan, ng rumah sakit, nagpuputuhan Tuhan, kung kuma na pamalunan sila ay Tuhan. Tuhan, yak karoon namin, na subulas ito hasunod nga nalulay pagkalalang, pakuras na sila, pag-ipamutamin sila, sa dami ko pasiluhan na sila po. Tuhan, yan po namin namin, pawas ni Tuhan, siguro magulat Tuhan. So, sumunod, kanapos namin ng natura pawas manasigal penggeng sa Manila. Yan ako namin nagdala sa paskola. Siyang tingkat SD, SMP, SMA sa mga sisua. Uma na mga leon apistaran, bisu. Pagdugoy na sila. Asa umuwi na sila talagang mahasya. Diyan pa namin lumuna, diyan kami. Diyan po namin inaso kapagaling lobe, pagduma at kaparangan mo na siya ito. So, sumurido, diyan po namin naputok umura makasorotan na surabo ko rin siropak Indolina, pagduma na siya siropak Indolina. Maratan man kumuhan mo sa lago, kumuhan naman kagad mo pagpangin pagmulong-mulong ang kumuhan namin na doon, asa kumuhan na talaga o, kumuhan harapas niro kawan-kawan pang sumipot-pigyo. So, niro pangalita namin, siyang napalaganda sa ating Presidente Dr. Pagbugoy, pasahalay na siya, mga ginagawa namin na tao kawamuan niro ka. Umma kanyang nukirikit kami, nausubbaw kami berbanding, makikita mudahnya ng Tuhan Yesus Tuhan namin, sa aroma kanyang namin. Amen. Amen. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, Pak Pendeta Harold Pardede, Pastor Teologi. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Pelengkap Hidup Jemaat nomor 15.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kesehatan. Terlebih ya Bapa, pada siang hari ini kami bisa berkumpul dalam acara Temu Kangen Komparan Burusok Datu Amani Bagandim Pardede, keluarga besar Pardede. Terima kasih Bapa. Biarlah kami yang ada di sini melakukan ibadah pada awalnya, memuji memuliakan Tuhan. Nyanyian pujian kami menjadi dupa yang harum dan kesukaan bagi Tuhan. Dan sebentar kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus yang berotoritas dalam penyampaian firman ini, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada. Begitu juga setiap jemaat yang mendengar di ruangan ini, agar mereka serius dan memahami kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Oras. Puji syukur. Kalau aku tuh malah lebih sering pakai yang lain tuh. Lebih sering. Apa yang ini baru kali ini. Tapi nggak apa-apa. Puji Tuhan kita bisa berkumpul. Oke, mungkin perkenalan dulu lah ya, biar enak kan ya. Jadi aku kalau Pak Dede katanya Burusok Datu nomor 15. Ya, 15. Aku minta tolong diajari Bapak Udaku ya bagaimana itu nanti. Takut salah-salah juga nggak enak kan. Istri Boru Pangaribuan Pardinggaran nomor 17. Ya, dia Boru Pangaribuan nomor 17. Puji Tuhan sudah dikaruniai seorang putri namanya Denzela. Jadi Bapak Zela, Bapak Zela ya, Bapak Zela. Sedikit tentang saya, Bapak Ibu Saudara, keluargaku. Dulu ini S1-ku sarjana sosial komunikasi dari USU. Jadi berangkat ke Jakarta merantau, kerjalah di bank 5 tahun. Jadi sudah sangat lama di bank. Banknya CMB Niaga. Nah dari CMB pindah ke BCA sekarang, Bank Sentral Allah namanya ya. Jadi begitu masih kerja, memang sudah banyak pelayanan tengah minggu di gereja-gereja lain. Dan ya kalau bahasa rohani kita bilang terpanggil. Jadi terpanggil, aku masuk sekolah teologi, belajar sambil kerja. Akhirnya begitu semakin mantap ngomong sama istri, betul-betul meninggalkan kerja. Jadi full time melayani Tuhan. Begitu juga istri, awal nikah masih kerja, tetapi sekarang juga sudah ikut bersama saya full time melayani Tuhan. Jadi saya tidak tahu panggilan ini benar atau tidak. Yang penting dijalani sajalah. Tuhan maunya apa, kan begitu ya. Jadi saya berada di Sinode GKTI. Itu sinodenya di Pontianak sebenarnya, nggak ada di Jakarta. Gereja Kristus Tuhan Indonesia. Nah gereja kami ini jalan kaki dari sini. Itu blok HKI. Ini dekat sini blok HKI, ada gedung Harvest di situ. Nah kami di situ. Tapi saya sering juga pelayanan di GPKB, Gereja Pemuan Kristen Batak. Kalau kita tahu di Jalan Menteng, seberang Taman Menteng ada gereja tua di situ. Saya sering di situ juga ya, Gereja Pemuan Kristen Batak. Tapi pengembalaan di GKT. Sehari-harinya mengajar sebagai dosen teologi. Jadi itulah sedikit tentang saya, Bapak Udaku. Jadi nanti kita bisa cakap-cakap lah ya untuk lebih mengenal lebih dekat. Saya sangat senang dengan silaturahmi seperti ini ya, karena silaturahmi itu kan mengikat tali persaudaraan. Tapi sebenarnya silaturahmi itu arti dalamnya sila ar-rahim. Kita ini satu rahim. Jadi bukan hanya temu kangen, tapi sebenarnya kita ini satu rahim, saudara di dalam Tuhan. Oke, hari ini pembahasan kita tentang kasih tentunya, persaudaraan ya. Persaudaraan yang rukun tema kita. Mari buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Tema besar kita itu kasih Yesus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Karena hanya satu ayat, yuk kita baca sama-sama supaya semakin semangat memahami firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 1-2 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita pahami dulu konteks penulisnya. Ini ditulis oleh Rasul Petrus, murid Yesus, yang menulis kepada orang Kristen pada zaman dulu di Asia Kecil yang mengalami penganiayaan. Mereka diperbudak, mereka diperhamba, mereka disiksa, mereka dinista, pokoknya hidupnya nggak enak. Makanya surat Petrus ini untuk menguatkan iman mereka. Makanya kalau kita perhatikan kalimat awalnya, karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi orang Kristen minoritas pada zaman itu, sama kayak zaman kita juga. Di bangsa Indonesia ini kita kan minoritas ya. Tetapi Petrus mengingatkan kepada mereka, jangan takut, jangan mundur imanmu. Karena ingat, penebusan Yesus melebihi emas dan perak. Jadi tidak ada hubungannya kau jadi hamba, disiksa maka kau merasa nggak enak ya jadi Kristen, sulit. Enggak, tapi harus semakin kuat walaupun minoritas. Begitu juga dengan tema kita kasih persaudaraan. Seperti kita untuk menciptakan persaudaraan rukun, harus mengasihi Allah terlebih dahulu, taat pada kebenaran. Berarti apa mengasihi Allah? Memahami firman-Nya. Yo, harus selalu bilang di dalam khotbah ya, kita ini orang Kristen kebanyakan Alkitab di rumah. Betul-betul. Kan minimal ada 4 lah ya. 1 beli sendiri. Kedua nanti waktu muda CD dikasih kan? Dikasih. Nanti pas nikah yang emas dikasih kan? Satu lagi punya orang ketinggalan kita ambil ya. Ada 4 minimal. Belum lagi di handphone. Tetapi sulit sekali kita tekun untuk menyelesaikan membaca firman. Kenapa Bapak Saudara? Kalau kita hanya langsung mengasihi sesama, itu berbahaya. Karena kasih yang kita praktekkan bisa-bisa kasih dunia. Karena kita belum mengenal Allah, belum mengasihi Allah. Maka kasih dunia, apa itu kasih dunia? Kalau kau baik, aku pun baik. Kalau kau jahat, bisa lebih jahat dari kau. Kau tengok, iya kan? Bisa lebih jahat dari kau. Itu kasih dunia tuh. Ada untung, rugi, bisnis. Tetapi kalau kasih memahami Allah, kasih orang Kristen, kalau kau baik, aku lebih baik. Kalau kau jahat, aku tetap baik. Jadi poin pertama untuk kita menciptakan persaudaraan rukun adalah memahami kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kita. Yuk kita harus memiliki goal atau agenda setiap tahunnya untuk menyelesaikan membaca firman Tuhan. Saya selalu bertanya kepada jemaat, apa intisari ajaran Yesus? Pasti selalu dibilang kasih, itu udah pasti. Tapi aku tambah, kasih yang radikal. Apa itu kasih yang radikal? Ajaran Yesus itu kan mengerikan. Jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kan nggak mau kita. Kalau ditampar pipi kanan kita, kita kasih lah tangan kanan, nangis ya. Masukkan tangan kiri, Jack. Iya kan? Makanya kasihnya bukan sembarangan kasih yang radikal. Untuk bisa membuat itu kepada sesama kita, mau kita satu marga, mau kita satu iman, mau beda iman, harus mentaati firman Tuhan terlebih dahulu. Saya sering tuh di jemaat saya katakan, kita ini kadangnya kalau Natal happy sekali. Kan baru berapa bulan, 4 bulan lalu kita tinggalkan Natal ya. Kalau lagu Natal itu kita datang dengan pakaian terbaik, baju Natal ya kan. Nyanyinya pun udah hampir hafal semua kan. Selamat datang Yesus Tuhanku gitu kan. Nanti masuk 1 Januari lagu kita berubah. Aku masih seperti yang dulu. Gak ada perubahan gitu. Jangan sampai ya diri. Makanya kita harus memiliki komitmen taat kepada kebenaran. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kalau yang menciptakan persaudaraan rukun, dari kalimat awal, kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Coba kita lihat kalimat keduanya, ini 1 ayat aja. Kalimat keduanya ini menjadi poin kedua. Dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Garis bawahi kasih persaudaraan. Kalau di dalam Alkitab ada 4 jenis kasih di dalam bahasa asli Alkitab. Mungkin kita sudah banyak tahu, agape ini ya, filia. Nah ini memakai
filia. Kasih persaudaraan di sini memakai filia. Makanya kota di Amerika itu Philadelphia, itu artinya brotherhood city, kota persaudaraan. Kenapa Petrus menulis memakai filia? Karena dia teringat bagaimana Yesus setelah bangkit ngomong sama dia sambil makan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku melebihi semua ini? Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Di situ memakai filia. Berarti filia adalah kasih yang berkorban. Apapun resikonya itu menjadi kasih yang berkorban. Makanya Yesus berkata apa? Seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yesus berkorban memberikan nyawa untuk murid-murid dan untuk kita semua. Kasih filia atau kasih persaudaraan adalah mengasihi dengan berkorban. Poin kedua, menciptakan persaudaraan yang rukun harus mengasihi dengan berkorban. Nah ini yang berat. Kita terkadang mengasihi hanya sampai lip service, tetapi sulit berkorban. Ingat saja ini Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia mau senang-senang enggak? Enggak ya? Mau beli rumah tingkat 2 enggak dia dulu di Yerusalem kan? Enggak ya? Beli mobil enggak dia CR-V gitu? Belum ada pada zaman. Ngapain dia datang ke dunia dari peristiwa Natal itu? Untuk satu tujuan, mati di kayu salib. Apa itu artinya? Berkorban. Jadi kalau Tuhan yang kita sembah Yesus Kristus berkorban, masa orang Kristen gak mau berkorban? Berkorbanlah pertama di keluarga kita, terutama suami, istri. Berkorbanlah di gereja kita. Berkorbanlah di kumpulan kita seperti ini. Berkorbanlah di tetangga rumah kita. Orang Kristen harus punya identitas, mengasihi dengan berkorban. Petrus menulis ini teringat, karena dia tahu dia adalah orang yang pelin-pelan dulu. Dia ngomong kan sama Yesus, Yesus, yang lain boleh ninggalin kau, gue gak akan pernah ninggalin kau sampai mati, aku akan setia. Apa dibilang Yesus? Yesus kalau jadi orang pengen dia bilang, macam betul aja kau. Petrus, macam betul aja kau. Sebelum ayam berkokok, 3 kali kau ngomong itu gak jelas. Nah ini juga Petrus itu identifikasi Tuhan. Tuhan tahun baru 2022 kami punya komitmen melayani Tuhan. Masuk minggu pertama Januari, istri bangun, Pak, pelayanan jadi majelis saya pelayanan. Capek kali kau usah layan, capek kan cari income kan, kau usah pelayanan. Ini ya, kita ini kan pelin-pelan, nggak apa sih. Memang begitu mengikut Tuhan pelin-pelan, tapi terus diproses. Dan akhirnya Petrus pun betul-betul serius melayani Tuhan. Dari pelin-pelan betul-betul menjadi serius. Peristiwa Natal yang kita lewati, semua itu isinya berkorban. Orang Majus dari timur datang jauh-jauh. Itu berhari-hari loh Bapak Saudara, hanya untuk menemui bayi Yesus. Maria, ini untuk orang itu berkorban yang luar biasa. Siapa yang mau belum suami udah membelendung, tapi dia tak terjadilah sesuai kehendak kata Maria. Semua adalah berkorban. Makanya kalau mau menciptakan persaudaraan yang rukun harus berkorban. Aku boleh kesaksian dikit ya? Boleh ya? Boleh lah, kan aku yang khotbah ya, boleh. Masa nggak boleh? Jadi awal-awal pelayanan, tentulah kita tahu dari bankers yang gajinya sudah enak, masuk full time melayani Tuhan, perekonomian itu pasti menurun, ya kan? Seperti biasa, kalau perekonomian menurun, uang sudah pas-pasan, Menteri Keuangan di rumah ibu. Itu udah biasa ya, sudah pasti. Kebetulan pada waktu itu aku sedang menulis buku, jadi pelayanan memang belum ada karena fokus menulis buku untuk diterbitkan. Ngomong, yang ini gimana nih? Kita mau ngaduinnya sampai 2 minggu akhir bulan nih, gak punya pegangan lagi itu ongkos di Jakarta aja sulit ini. Namanya pendeta selalu bilang berdoa aja. Senjata pendeta kan berdoa aja ya, berdoa saja. Kau berdoa mana nih? Kita nggak ada apa-apa ini sulit ya, berdoa saja. Tenang, berdoa. Tiba-tiba 3 hari kemudian, salah satu murid yang kami didik, dia ini dari agama seberang, ini orang Palembang, telepon, Pak Pendeta, aku butuh pertolongan. Apa itu? Ini Pak Pendeta, gajian bulan masih 2 minggu lagi, nggak ada uang makan tuh Pak Pendeta, boleh nggak kirim beberapa hari Pak? Udah kami nggak punya uang, ada orang mau minjam uang. Ini kalau ngomong ke istri, perang dunia ketiga nih, iya kan? Udah nggak ada uang, minta lagi, tapi ngomong ke istri. Nah ini enaknya jadi pendeta Bapak Saudara, ada wibawa rohani. Wibawa rohani. Menghadapi istri itu tenang aja. Kenapa? Pakai ayat firman Tuhan. Yang itu
kasihan dia, nggak ada uangnya. Kau tahu lah, dia sendiri mengikut Tuhan pun udah sulit. Dia dibuang keluarganya, nggak akan diterima karena udah pindah agama kan. Aduh gimana nih kita aja nggak punya duit? Bagaimana kita bisa ngasih orang? Langsung aku bilang sama istri, ingatlah firman Tuhan, memberilah dari kekurangan. Memang susah nikah sama pendeta ya. Pakai. Kami kasih bapak saudara. Seminggu kemudian ada salah satu jemaat kami yang baru merintis restoran di Mampang, Jakarta Selatan. Dia nelpon saya. Dia telepon, Pak Pendeta apa kabar? Baik. Gimana? Pak Pendeta, aku kan lagi doa puasa ya untuk pembukaan restoran. Gimana? Kok di dalam doa puasa itu aku mendengar suara Tuhan. Aku paling hati yang gini. Langsung gue bilang sama dia, macam betul aja. Kemana mungkin gue dengar suara Tuhan? Suara setan yang gue dengar itu. Hanya Nabi yang bisa dengar suara Tuhan. Enggak, ini betul Pak Pendeta, suara Tuhan itu jelas waktu aku doa puasa. Apa rupanya dibilang suara Tuhan itu? Aku harus kasih berkat untuk Pak Pendeta. Itu suara Tuhan. Kalau itu aku setuju lagi lah. Kalau itu aku setuju, itu suara Tuhan. Laksanakan untuk kesulitan. Dibilangin Pak Pendeta ini bisa aja. Akhirnya tak basa-basi dia kenal istri saya. Dia kan bagikan berkat. Istri saya terkejut. Kok bisa? Makanya aku bilang tapi jangan lupa tetap mengasihi, berkorban walaupun dari kekurangan. Dengan orang yang tadi tetap memberi, bermusyawarah, mengasihi dengan berkorban. Makanya sekarang setiap istri saya minta apa saja, Pak udah lama nih nggak beli tas sama sepatu. Sampai saya nggak beli memang. Doa. Tapi bapak saudara, kalau nanti bapak yang udah abangku adikku ketemu kita di mall, jangan diragukan betapa mesranya saya dengan istri saya ini ya. Karena begitu masuk mall, tangan tuh langsung gue gandeng. Bukan mesra, supaya dia nggak belajar mana-mana. Jangan kemana-mana dong, ya kan? Pokoknya harus mengasihi dengan berkorban, itu poin kedua. Nah kita lihat kalimat terakhirnya. Satu ayat saja bisa 3 poin kita pelajari ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kenapa Petrus bilang hendaklah kamu sungguh-sungguh? Kebalikannya aja. Berarti ada kasih yang pura-pura. Murid Yesus 3,5 tahun mengikuti perjalanan Yesus, kadang ketaatan mereka, kasih mereka pun masih pura-pura. Jangan-jangan kita pun masih sampai sekarang mengasihi Tuhan pura-pura. Mari kita lihat diri kita. Betulkah kita betul mengasihi Dia dengan segenap hati? Nah, yang menarik dari ayat ini, kalau tadi kasih persaudaraan memakai filia, sedangkan di sini sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu memakai langsung di-switch oleh Petrus dari filia menjadi agape. Apa itu agape? Kasih yang walaupun istriku di rumah banyak kali cakapnya cerewet, gitu kan? Tapi aku tetap mengasihi dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, walaupun kami menderita, walaupun kami susah, walaupun kami disakiti orang, kami tetap mengasihi dia. Walaupun hidup kami jatuh, walaupun perusahaan kami bangkrut, walaupun bisnis kami rugi, kami tetap percaya Tuhan menolong kami. Itulah kasih agape. Sama seperti anugerah Yesus yang diberikan kepada kita. Kita manusia berdosa yang nggak layak diselamatkan, tetapi Yesus tetap memberikan anugerahnya untuk kita semua. Makanya poin ketiga, bagaimana menciptakan persaudaraan rukun? Mengasihilah tanpa berpura-pura. Kita sering sekali sama tetangga rumah nih kan. Ya kan kita biasa say hello gitu kan ya, pagi gitu senyum gini kan, atau happy Sunday gitu di gereja nih, happy Sunday gitu kan, dalam hati langsung colek teman, ngapain dia datang ke sini, banyak kali kayak gitu. Kasih kita kadang pura-pura, iya kan, di depan senyum sama orang, di dalam rumah langsung kita omongin orang itu. Jangan sampai kasih kita pura-pura. Makanya praktekkanlah kasih agape. Mengasihi saudara harus dengan segenap hati. Ini sama kayak anak-anak muda pacaran. Saya punya jemaat anak muda, rumahnya di BSD, pacarnya di Bekasi. Setiap malam minggu harus melewati 3 provinsi dia mencoba pacarnya. BSD, Jakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bekasi. Dia bilang ya kan,
Pak Pendeta, kalau soal agape, aku nih lah, malam minggu selalu jemput pacarku 3 profil sampai masuk angin ya. Aku bilang itu masih pacaran, tunggu kau nikah. Disuruh istrimu nanti jemput, Pak jemput lah. Aku bilang sendiri lah, kalau capek kali aku jemput kau ya. Langsung berbeda pacaran dan pernikahan. Kalau pacaran aja, wah ngedeknya, apalagi kalau pacaran tuh, makan di restoran mahal. Yang perempuan pun lihat mahal kali, jusnya 25.000 gitu kan. Dibilang cowok, pesan deh, pesan aja tenang kau, pesan biar kuat kau, jus, minum jus itu, iya kan? Begitu menikah anniversary lah, kan suami istri harus romantis, wine gitu kan? Tiba-tiba dilihat istri, harga wine-nya segini pak, boleh nggak pesan? Janganlah, udah bisa uang belanja seminggu itu, iya kan? Simpanlah, kau mau pesan wine gak ya kali kau wine pasti, udah bisa untuk belanja seminggu itu, jangan hemat lah, berbeda. Tetapi memang kasih agape selain dipraktekkan Allah untuk umatnya, memang harus dipraktekkan juga dalam keluarga khususnya suami istri. Kasih tanpa syarat. Tetapi jangan lupa ya, kita ini dikatakan mengasihi dengan segenap hati. Sehingga banyak kali jemaat itu bilang, aku itu ke gereja yang penting hatinya. Padahal kalimat ayatnya apa? Segenap hati, jiwa dan akal. Balik ke poin pertama kita tadi, jangan lupa untuk memahami firman. Saya pernah konseling anak muda ini, udah di mall Kota Kasablanca itu lah. Saya udah nyampe keluar, dia konseling untuk tunangan gitu ya, mau nikah. Dia datang gitu kan, saya lihat bajunya kurang bahan. Dari kejauhan banget kali, kurang bahan. Baju seksi maksudnya, kurang bahan. Masuk dia jalan, Shalom Pak Pendeta siap. Kau habis dari mana? Aku bilang, dari gereja dong. Di atas, lantai atas ada Pak Pendeta gini. Kau gereja dengan pakaian kurang bahan seperti ini. Yang penting hatinya kan Pak Pendeta. Itu salah. Ini jangan sampai seperti itu ya. Karena semua kan akal budi juga hormat dong kepada Tuhan. Jangan main-main gitu loh. Saya tanya sama dia, jangan begitu pemikiranmu. Kau sekarang ke Istana Negara, temu Jokowi, boleh nggak ini? Bilang kau salah satu pendukungnya yang membuat dia jadi presiden. Langsung ditolak kau pasti. Gak bisa kau bilang yang penting hatiku itu Pak Jokowi. Karena ada dress code-nya, batik kalau ke Istana Negara kan jas batik. Artinya mengikut Tuhan pun bukan segenap hati, tetapi akal budi. Makanya balik ke poin pertama, ketaatan kepada kebenaran. Sehingga Bapak Saudara, peristiwa Yesus menebus kita, mulai dari dia lahir sampai Jumat Agung, sebentar lagi kita Jumat Agung ini, sebentar lagi Paskah, itu adalah satu paket. Natal adalah bukti kasih Yesus. Makanya yang terkenal Yohanes 3:16 apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan. Itu berat. Mengaruniakan, mengasihi anaknya yang tunggal gitu. Ini salah satunya dilakukan oleh siapa juga nih di kisah kita? Abraham, ambil anakmu yang kau kasih itu. Siapa Tuhan? Kan anaknya 2 ya. Jangan lupa. Kan buka cabang dia sama Ismail kan? Buka cabang dia. Siapa Tuhan? Iya si Ishak doang. Oke Tuhan, kenapa? Ambil dia. Kenapa Tuhan mau sekolahkan dia ke Universitas Indonesia? Bukan. Mau belikan dia mobil Tuhan? Bukan. Potong. Tapi Abraham taat, nggak ada ngeluhnya dia. Kalau suara itu datang ke pendeta Harold, ambil anakmu itu, Jela, ngapain Tuhan? Potong, nggak mau aku Tuhan. Iya dong, karena imanku berbeda sama iman Abraham. Artinya apa? Ketaatan mengasihi dengan berkorban, agape. Itulah yang membuat kita mengasihi tanpa berpura-pura. Bapak Saudara, ayo pengampunan Yesus di kayu salib. Petrus ingin mengingatkan kita di ayat ini, pengampunan Yesus di kayu salib. Itu lunas atau masih nyicil? Lunas. Satu-satunya di hidupku yang lunas pasti yang lain masih nyicil kan? Yang lunas. Pokoknya lunas, tuntas dengan darah Yesus. Inilah yang menjadi pembelajaran kita dalam ibadah kita kali ini. Bagaimana menciptakan persaudaraan yang rukun. Poin pertama tadi bagaimana? Dengan taat kepada kebenaran. Yuk Bapak Saudara, kita punya target. Kita ada mesbah keluarga, memahami firman Tuhan ya. Minggu lalu saya diundang pemberkatan rumah di Cikarang. Rumahnya gede sekali. Saya bilang di dalam bahasa Inggris ada beda house dengan home. House itu ya ini rumah kalian yang cantik ini, gede sekali. Tapi home-nya suami istrinya bagaimana? Kalau nggak ada mesbah keluarga, membaca firman Tuhan, bernyanyi atau sekedarnya, house kalian ini nggak punya makna sama sekali.
Hati-hati. Buat apa kita pesta-pesta yang besar? Buat apa kita memperkatakan bermain cantik, tetapi tidak taat kepada kebenaran? Itu poin pertama. Kedua tadi, mengasihi dengan berkorban. Filia. Mengasihi dengan berkorban karena kita mengikut Yesus Tuhan kita Juru Selamat yang mengasihi dengan berkorban. Dan yang ketiga adalah mengasihi tanpa berpura-pura, harus dengan segenap hati dan dengan segenap pikiran. Ini menjadi pembelajaran kita supaya kita betul menjadi umat Tuhan yang menciptakan kerukunan, bukan hanya antar iman kita ya, bukan hanya sesama iman, tapi juga kepada antar iman. Apalagi hari ini mereka memulai ibadah puasa mereka, kita harus tetap menjaga yang sebaik-baiknya. Memang kadang-kadang orang banyak coba sama aku Kristen dia kayak pendiam ya, nggak berani membalas gitu, disakiti mulu. Ya emang gitu resikonya jadi orang Kristen. Berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus mengasihi dengan berkorban. Saya tutup dengan kesaksian. Saya konseling suatu pasangan muda, teman saya dari Medan, baru 2 tahun menikah. Saya dipanggil mereka karena mereka mau bercerai. Saya datang ke rumahnya. Begitu masuk rumahnya pun udah langsung ribut. Yang suami maki-maki, yang istri maki-maki. Aku udah jadi kayak wasit aja di tengah-tengah gitu kan. Bingung segala macam. Ya udah gue bilang gini dulu. Gue tanya sama istrinya, kau masih mengasihi dia nggak sebagai suami? Enggak Pak Pendeta, aku udah benci. Tetap kasih. Kenapa? Firman Tuhan, kasihlah sesama. Anggaplah dia sesama. Ya, tetaplah kasih. Dia istri, yang suami. Kau gimana sama dia? Kau masih menganggap dia istri? Enggak Pak Pendeta. Kau masih menganggap dia sesama? Enggak Pak Pendeta. Jadi kau anggap apa dia? Musuhku Pak Pendeta. Tetap gak bisa cerai karena dia firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Di mana ada kayak gitu-gitu ya? Kasihilah musuhmu, kasihilah sesama. Mana ada kita hak kita untuk melawan, untuk mengajari Tuhan? Tetaplah kasih. Itu dia mereka. Dia juga. Kalau sudah berkurang cinta kasih dari istri, tetaplah kasih sebagai sesama. Kalau sebagai sesama pun sudah benci, tetaplah kasih sebagai musuh. Itulah mengasihi dengan berkorban. Kiranya doa saya menyertai kita semua di dalam acara kita ini, kita senang-senang. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami bisa berkumpul di sini, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan firman yang telah ditabur kiranya dimateraikan Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan saja sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Ampuni dosa kami Bapak, yang selama ini mungkin kami mengasihi Engkau dengan berpura-pura. Mungkin selama ini kami mengasihi sesama dengan berpura-pura. Dan mungkin tingkat kasih kami hanya sebatas saja tidak mau berkorban. Kiranya lewat kebenaran firman ini, dalam menciptakan persaudaraan yang rukun, dalam mengasihi sesama, kiranya kami diajari untuk terus mengasihi dengan berkorban dan tanpa syarat. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan, kiranya bisa menghiburkan, menguatkan dan menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita aminkan firman Tuhan. Mari bernyanyi dari buku ini nomor 67 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Setelah ayat 2 kami undang untuk penutup ibadah.
bersama kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.